Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Madura United dengan Persik Kediri, di mana Madura United berhasil memperoleh 3 poin setelah mengalahkan Persik Kediri dengan skor 3-2. Jadi untuk Madura United di pertandingan kali ini yang saya ingin lihat adalah melanjutkan konsistensi permainan. Karena apa? Kemarin lawan Persib Bandung walaupun hasilnya imbang, tapi permainan Madura United ini sudah cukup bagus. Ya, lalu saya juga ingin melihat Jaja, ya, bagaimana cara mengatur tempo permainan untuk Madura United. Lalu untuk Persik Kediri yang saya ingin lihat adalah bagaimana strategi dari Rospide terhadap skema permainan Persik Kediri. Ini yang terus-terusan menjadi sorotan utama saya dari Persik Kediri. Ya. Lalu kita lihat saja langsung di babak pertama sudah tercipta 5 gol. Ya, Madura United berhasil menciptakan 3 gol, Persik Kediri berhasil menciptakan 2 gol. Ya, dari skema permainan dulu lah sebelum kita membahas gol. Dari skema permainan, Madura United ini kalau boleh saya bilang sudah sangat sempurna. Kenapa? Kreativitas terjadi, bola possession bisa berjalan, sisi pertahanan juga bagus. Kalau sisi pertahanannya bagus, kenapa kemasukan 2? Nanti saya akan jelaskan. Ya, jadi secara 90 menit saya bilang Madura United ini sudah sempurna dari segi apapun. Dari perform pemain lah, kecuali ya mungkin Junior Brandao, walaupun bisa memberikan 1 assist ke Rivera, tapi saya kira ya Junior Brandao bisa lebih bagus lagi lah untuk kedepannya, karena di pertandingan kemarin masih sedikit support atau sedikit peluang, ya, lalu diganti Peto. Tapi artinya untuk 90 menit Madura United ini sudah nyaris sempurna. Lalu untuk skema permainan Persik Kediri, ini sama sekali belum ada perubahan dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, termasuk friendly match. Ini belum ada perubahan sama sekali. Sektor tengah nggak ada kreativitas untuk penyerangan. Saat bertahan tidak ada koordinasi pemain yang harus melakukan pressing, harus melihat pergerakan dari playmaker musuh, ya, Jaja atau Rivera. Ini tidak ada yang mencoba memperketat gitu loh. Ini kan promotor serangannya Madura United. Ini saya lihat seperti nggak ada. Jadi ya siapa yang paling dekat dengan Jaja atau Rivera, ya tolong berikan pressing. Udah gitu aja, sesimpel itu. 2 gol yang tercipta dari Persik Kediri itu bukan melalui kreativitas serangan atau bukan melalui strateginya Rospide. Apakah itu counter attack? Itu bukan counter attack. Kalau counter attack itu keadaan di mana Madura United menyerang, lalu kena oleh pertahanan Persik Kediri dan langsung memberikan counter. Itu baru saya bilang counter attack. Tapi golnya Renan Silva yang pertama itu bukan counter attack. Karena apa? Itu posisinya dari goal kick, dari Kartika Aji memberikan passing ke Anderson, passing pendek, lalu Anderson langsung memberikan passing long ball ke Flavio, dan Flavio di sini menunjukkan kualitasnya bisa memberikan passing ke Renan Silva yang posisinya kosong. Dan di situ baru terjadi gol. Itu bukan sebagai bentuk counter attack, itu hanya passing long ball yang ditujukan dari Anderson ke Flavio dan kebetulan efektif. Dan di sini posisinya Koko Ari, back kirinya Madura United, itu memang sedikit underperform. Kenapa? Karena 2 gol yang tercipta dari Persik Kediri itu sama-sama dari kesalahannya Koko Ari. Yang pertama itu Renan Silva posisinya kosong. Harusnya Koko Ari sudah melakukan transisi pertahanan. Karena ketika goal kick itu kan para pemain Madura United pasti sudah balik ke pos-posnya mereka kan. Nah di sini Koko Ari belum. Makanya ketika Anderson memberikan passing long ball, ya Koko Ari nggak melihat pergerakan Renan Silva ini ada di belakang mereka. Disinilah baru Renan Silva bisa menciptakan gol. Lalu gol kedua juga sama. Koko Ari berharap adanya pelanggaran dari Flavio. Tapi justru Flavio berhasil merebut bola tanpa terjadi pelanggaran. Dan langsung bisa memberikan ya passing ke tengah, berharap ada pemain yang menyambar. Tapi justru pemain Madura United yang berusaha membuang bola keluar, justru bolanya nggak maksimal nih. Jadi ada clearance, di situ ada Rohichan lakukan shoot dan Pahabol yang dihitung gol karena terkena kakinya Pahabol ya. Jadi bukan melalui kreativitas serangan, itu murni karena ya kualitas dari Ucok ya atau Flavio. Lalu yang kedua memang murni kesalahan dari Koko Ari. Jadi sebenarnya 2 gol yang tercipta dari Persik Kediri ini bukan membuat saya senang. Tapi justru selama 90 menit kita lihat permainan Persik Kediri ini nggak ada perubahan. Setelah terciptanya 2 gol ya, sempat unggul 2 kali,
itu permainan Madura United tetap bisa mendominasi. Gol yang tercipta dari Lulinha itu bentuk dari bagaimana kreativitas passing long ball yang diberikan dari Rivera. Ini Rivera Jaja kalau nanti semakin matang, ini semakin mengerikan untuk sektor tengah Madura United. Ketika Lulinha bisa menciptakan gol melalui headingan, itu ada 4 pemain Madura United loh di dalam kotak penaltinya Persik Kediri. Itu murni melalui set play bola hidup. Itu ada 4 pemain Madura United sebelum Lulinha menciptakan heading. Jadi kalau Lulinha nggak kena itu bola, itu masih ada 3 pemain lagi untuk Madura United menunggu di pertahanannya Persik Kediri. Nah kok bisa? Ya itu karena nggak ada organisir dari sektor tengah dan belakang. Siapa yang mengcover pergerakan dari para pemain Madura United. Lalu gol kedua dari Jaja menyamakan kedudukan itu murni melalui ya kualitas dari Jaja yang cukup cerdik ya melakukan shoot ya meleser di tanah. Itu murni kualitas dari Jaja, saya nggak perlu komentari terlalu jauh. Lalu gol ketiga dari Rivera. Ini terjadi passing-passing pendek dengan Brandao. Brandao memberikan 1 assist di pertandingan kali ini. Itu terlihat kreativitas dari sektor sayap, ya Rivera kan pemain tengah, tapi dari sektor luar masuk ke dalam, bancu dengan Brandao dan ya Rivera flashingnya juga cukup bagus. Itu 3-2 kedudukan, Madura United berhasil comeback. Di luar dari 3 gol, Madura United juga banyak peluangnya melalui shoot dari luar kotak penalti maupun di dalam kotak penalti. Tapi kembali lagi, penampilan Kartika Aji ini perlu saya acungi jempol. Kalau Kartika Aji nggak lagi perform, nah ini cukup bahaya untuk gawang dari Persik Kediri. Ya, ini Kartika Aji banyak sekali melakukan save-save yang brilian. Jadi artinya apa? Yaitu skema permainan dari Madura United sudah cukup berjalan konsisten. Kemarin saya sudah bahas di preview dan Persik Kediri ternyata juga belum ada perubahan. Jadi untuk Rospide ya, ini sedikit unek-unek saya sebenarnya saat saya nonton Persik Kediri. Rospide ini nggak usah terlalu over selebrasi ketika para pemain Persik Kediri bisa menciptakan gol. Kenapa? Ya karena Persik Kediri mainnya nggak terlalu bagus. Kecuali permainan Persik Kediri mendominasi, ya bisa menciptakan berapa peluang, tapi kok nggak gol-gol. Itu kalau misalkan nanti Persik Kediri bisa menciptakan gol dan menang, itu boleh selebrasi yang berlebihan. Karena permainannya sudah bagus, gol pun tercipta. Nah posisinya kan ini Persik Kediri mainnya aja nggak bagus walaupun bisa menciptakan gol. Tapi seakan-akan selebrasinya ini seperti sudah Persik Kediri ini bermain cukup bagus gitu loh. Nah ini juga menjadi pertanyaan untuk saya. Saya jadi curiga ini profesionalisme dari Rospide atau ini ya standarisasinya apa sih sebenarnya Rospide untuk permainan Persik Kediri. Jadi seakan-akan saya menyimpulkan kalau Rospide ini hanya mencari kemenangan dan mencari gol, bukan dari skema permainan bagus atau tidak. Karena selebrasinya ini menunjukkan seperti itu. Ini hal sepele memang, masalah selebrasi doang. Tapi nah, nanti kita akan lihat untuk waktu yang menjawab aja perkataan saya ini benar atau tidak. Rospide ini standarisasinya apa yang perlu dipertanyakan. Hanya untuk kemenangan, mencuri gol, atau menjaga konsistensi dari skema permainan. Karena dari skema permainan nggak terbentuk sama sekali, tapi ketika menciptakan gol, luar biasa selebrasinya. Apalagi kemarin lawan Borneo FC, ketika bisa menciptakan gol di menit terakhir. Ya memang boleh menciptakan gol penyama kedudukan di menit terakhir, senang ya boleh, tapi nggak usah terlalu berlebihan. Toh selama 90 menit permainan Persik Kediri ini nggak bagus. Ini unek-unek saya ya, maksudnya ini ya apa ya, saya ini gregetan kok skema permainan Persik Kediri gak ada perkembangan, tapi kok seakan-akan selebrasi dari Renan Silva, selebrasi dari golnya Rospide ini seperti seakan-akan ini tim yang sudah terbentuk bagus nih skema permainannya. Ini kembali ke attitude. Ya ini sekedar unek-unek saya mohon maaf kalau terlalu over di sini. Ya, saya hanya ingin Persik Kediri ini bisa secepatnya Rospide ini ya evaluasi gitu. Nantilah lebih panjangnya saya bahas di video lain aja karena ini juga saya membahas untuk Madura United jadi nggak terlalu enak juga. Ya, jadi untuk Madura United selamat kalian mendapatkan 3 poin dan untuk Persik Kediri tetap semangat, semoga di pertandingan berikutnya Persik Kediri bisa lebih bermain optimal dan bisa meraih kemenangan. Ya, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.